Sulistiawati, PLKB dari Kecamatan Pekalongan, ingin mengedukasi Ibu tentang macam-macam alat kontrasepsi. Ibu anaknya berapa? Anak saya dua, Mbak, perempuan semua. Sudah besar semua ya? Sudah besar. Ibu sekarang sudah pakai KB apa? Memakai alat kontrasepsi apa? Kalau dulu saya pakai suntik, tapi suntik itu enggak, datang bulan enggak lancar, saya beralih ke pil KB. Ini saya akan menerangkan macam-macam alat kontrasepsi. Berarti Ibu selama ini menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal ya, itu yang mempengaruhi hormon di dalam tubuh ya. Ini ada macam-macamnya ya Bu. Ini kalau ini suntik ini Bu, suntik. Kalau suntik berapa jangka masanya? Maksud jangkanya berapa? Suntik ada 3 bulan. Oh iya, area 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau ini pil, Ya iya, saya pakai ini pil. Pil KB. Kalau pil ya datang bulan Ya, teratur ya. Teratur. Ya ini cuman kan kalau pil kita nanti kalau lupa diminum jadi ya Bu, jadi anak ya. Iya, itu seperti yang nomor 2 itu, kita lupa itu jadi masa. Nah, kalau lupa jadi. Ini kekurangannya itu kalau lupa jadi ya. Ini saya akan konseling Ibu tentang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Ini ada berbagai macam MKJP ya Bu ya. Ini ada susuk 1 ada, susuk 2 juga ada. Ini susuk namanya atau implan. Itu dipasang di mana Mbak itu? Itu dipasang di sini, di lengan sini kiri. Di sini ya, di lengan ya. Ini jangka waktunya 3 tahun. Jadi Ibu nggak perlu KB suntik terus, disuntik terus di sini selama 3 tahun kan banyak ya Bu ya. Nah, itu suntik juga mempengaruhi hormon dalam tubuh. Kalau ini selama 3 tahun Anda tidak perlu ber-KB. Tapi ada kelemahannya enggak? Ya ada kelemahan dan kelebihannya. Ini implan ya, aman untuk digunakan. Salah satu metode yang paling efektivitas pemakaian hingga 3 tahun. Ya. Di lengan sini ya? Iya. Itu implan seperti ini ya, batang kecil ya. Iya. Berarti implan ada yang 1, ada yang 2. Tapi Tapi di BKKBN implannya 2 batang. Yang di program kami 2 batang. Ya 2 batang yang berisikan hormon yang akan menghambat sperma untuk mencapai telur dan mencegah perlepasan telur. Cara pemasangannya gimana? Ini membutuhkan keahlian khusus untuk memasang atau melepaskan implan yang diletakkan di bawah kulit di penganan atas. Sakit enggak? Sakit enggak? Ya dibeset sedikit sama ibu bidan. Ini ya. Ya. Ini keuntungannya apa? Di sini dapat digunakan jangka panjang, tidak diperlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu hubungan seksual, pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Nah, ada juga kelemahannya. Ada kemungkinan mengalami perubahan pola haid, dapat mempengaruhi penurunan maupun kenaikan berat badan. Tidak bisa menghentikan sendiri sesuai keinginan, harus pergi ke klinik untuk mencabutnya. Perlu pembedahan kecil pada waktu pemasangan dan pencabutan. Tidak melindungi dari IMS atau penyakit menular seksual ya. Berarti tidak melindungi ya, kecuali kalau kondom. Ya, ini kondom juga ada ini. Ini kondom. Kalau kondom, pakaian kondom itu untuk mencegah penyakit menular seksual atau PMS. Ini kondom. Ini bapaknya yang pakai ya. Tapi kalau mau berhubungan beli ini dulu kan repot ya. Kalau misal stoknya habis, harus ada stok terus di rumah. Gitu. Iya. Terus selanjutnya ini ada IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Seperti ini bentuknya nih. IUD. Nih. Seperti ini dimasukkan di dalam. Iya, di dalam rahim. Ya, seperti ini. Berarti dimasukkan di. Iya. Terus apa kelemahannya? Saya terangkan dulu itu apa IUD. IUD ini seperti seperti ya.
Bentuk kecil elastis dari plastik berbentuk T yang dilapisi oleh tembaga dan ditaruh dalam rahim. Cara pemasangannya bagaimana? Membutuhkan keahlian khusus untuk memasang atau melepaskan IUD. Dapat digunakan setelah melahirkan atau kapan saja selama tidak hamil. Ini biasanya dipasang pas waktu menstruasi di hari mau selesai mens di hari ke-3, ke-4 seperti itu. Oh, dipasangnya Iya. pas datang bulan. Ya bisa. Terus keuntungan, di sini ada keuntungan dan kelemahan. Saya jelaskan keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dapat digunakan jangka panjang, termasuk murah, cocok untuk ibu menyusui. Pemeriksaan ulang sekali dalam setahun. Ini jangkanya 8 tahun. Jadi 8 tahun nggak usah Iya. KP ya, 8 Iya. tahun ya. Kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Dan ada kelemahannya juga, harus melalui pemeriksaan dalam. Klien tidak dapat mencabut sendiri karena membutuhkan tenaga kesehatan atau datang di puskesmas dan klinik, ya, atau di rumah sakit. Tidak dapat melindungi dari penularan IMS dan HIV. Tidak dapat. Bertambah darah haid dan rasa sakit beberapa bulan pertama. Itu Berarti rasanya nyeri yang seperti pertama, yang ya pertama. nanti lama-lama juga Kan sudah ini terbiasa. dimasukkan di rahim ya. Jadi selanjutnya itu MOB atau metode operasi wanita. Di sini ada ini metode operasi wanita ini dioperasi ya, di sterilisasi perempuan. Metode yang aman dan merupakan kontrasepsi mantap. Jadi setelah melakukan metode ini mantap dengan anak 2 sudah cukup. Oh, berarti seperti dikirat gitu. Bukan. Ini kontrasepsi mantap ini dilakukan oleh tenaga ahli dengan mengikat atau memotong di saluran telur telur. tuberkulin. Iya. Namun rahim masih tetap pada posisinya, permanen sifatnya. Permanen ya. Cara pemasangannya bagaimana? Dikerjakan di rumah sakit yang tersedia fasilitas pelayanan emergensi gawat darurat dan dilakukan oleh tenaga dokter yang terlatih. Keuntungannya di sini, metode kontrasepsi jangka panjang dapat dilakukan segera setelah melahirkan dan kapanpun juga bisa. Haid tetap berjalan lancar dan normal. Kelemahannya, rasa nyeri dapat terjadi beberapa hari setelah tindakan, baru pertama itu ya, dan tidak melindungi dari IMS atau penyakit menular seksual. Selanjutnya ya MOW. Ini untuk bapaknya, ya bapaknya yang pengen MOW atau sterilisasi bagi pria. Cara yang aman dan merupakan metode permanen bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi, sama seperti MOW, tapi ini dilakukan oleh bapaknya. Pria ya. Ya, apa itu MOP? Metode operasi pria yang dilakukan oleh tenaga ahli dengan membuat sayatan kecil pada vas deferens atau memotong saluran vas deferens. Namanya bisa disebut vasektomi. Sedangkan testis atau buah zakar tetap di posisi yang semula. Ini membuat cairan atau air mani tidak mengandung sperma, bukan dikebiri ya, Beda. Cara pemasangannya dilakukan oleh dokter seperti MOB tadi. Keuntungannya, metode kontrasepsi jangka panjang, tidak mengganggu libido, ereksi atau ejakulasi. Jadi jangan terpengaruh dengan isu-isu di luar sana. Wah, kalau sudah di MOP tidak bisa berdiri, jangan termakan seperti itu ya. Sebelum kita konsultasi dengan ahlinya, ya seperti itu. Dan kelemahannya ini tidak melindungi juga dari IMS, baru mencapai hasil optimal setelah 3 bulan. Jadi setelah di MOP ini 3 bulan berhubungan harus pakai pengaman, harus pakai kondom. Jadi ada sisa-sisa sperma yang masih aktif ada telurnya. Jadi pakai kondom dulu ya ibu. Habis di MOW belum itu ya, belum maksudnya masih ada sisa satu harus pakai kondom dulu. Ya, sehingga pasangan harus menggunakan metode lain antara lain kondom selama waktu tersebut 3 bulan. 3 bulan. Ya. 20 kali ejakulasi. Ya jangan ngitungin ya, kira-kira 3 bulan lah ya. Tidak boleh bekerja selama 3 hari setelah tindakan. Jadi selesai dioperasi tidak boleh melakukan aktivitas yang berat ya, seperti MOW tadi. Setelah saya melakukan konseling ini, apakah ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada tenaga bidan kesayangan Anda?
untuk menggunakan alat kontrasepsi metode jangka panjang Bu, agar tidak menggunakan pil terus, minum pil terus seperti ini ya. Ini sebenarnya ya, seperti ini, kalau lupa diminum jadi hamil anaknya kan. Iya. Kebobolan ya. Kan 2 anak udah cukup ya. Apakah Ibu nanti bersedia untuk menghubungi bidan kesayangan Anda? Iya, nanti insya Allah saya konsultasi sama bidan dulu ya Mbak ya. Pengennya sih yang nggak selalu minum Pil terus, iya. karena kan mempengaruhi Sistem sistem hormon ya. hormon. Kadang juga rasa pusing ataupun gimana gitu Iya. kan ya. Banyak kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing. Ya monggo nanti Ibu dikonsultasikan gimana baiknya, gimana cocoknya, gimana yang tepat untuk Anda. Kami bersifat hanya mengkonseling atau membantu tentang informasi kami. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Ya. Mbak. Iya. Salam BKKBN dulu. BKKBN berencana itu keren.